Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, setelah pandemi COVID-19 kita akhirnya bisa belajar tatap muka lagi walaupun terbatas. Semangat ya, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Tadi sebelum masuk sudah cuci tangan dan pakai masker ya sebelum ke sekolah. Ya. Oke. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Ibu absen dulu ya, satu persatu. Muhammad Ibnu Hibban hadir. Hesti, Hanifah, Yosika, Galih tidak hadir. Kemana? Sakit. Imam Rofiki, Adib hadir. Jadi hanya satu orang ya yang tidak masuk hari ini. Kita doakan semoga yang diberi sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengikuti pembelajaran dalam kondisi semula. Baik, kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk teman kita. Al-Fatihah. Nah, seperti biasanya sebelum pelajaran dimulai, hendaknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Tadi pada saat awal pagi masuk kelas sudah membaca surat pendek ya. Sekarang langsung baca aja niat belajar dan juga doa sebelum belajar ya. Langsung bisa dipimpin ketua kelas. Amin. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang apa? Nah, benar, ayat-ayat kompetitif dalam kebaikan. Ada yang bisa menyebutkan ada berapa ayat yang menyebutkan tentang kompetitif dalam kebaikan? 3, benar. Apa aja? Al-Baqarah, An-Nahl, dan Fatir. Ya, benar sekali. Kalian masih ingat ya. Jadi tentunya kita sebagai umat Islam harus bersikap kompetitif dalam kebaikan. Nah, untuk apa? Karena kita hidup di dalam dunia ini itu nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi kita seharusnya bisa berlomba-lomba mengumpulkan amal sebanyak mungkin untuk bekal kita di akhirat kelak. Nah, dan juga ada hadis yang menyatakan bahwa kita juga disuruh untuk segera bertaubat sebelum kita meninggal ya. Karena di dunia inilah ladang kita, harusnya mencari amal kebaikan sebanyak apapun itu, dan juga kita harus memperhatikan hal-hal kecil, menolong hewan yang terluka. Hal-hal seperti itu bisa kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian buka lembar kerjanya, buku siswa halaman 11 ya, tentang ayat-ayat tentang perintah menyantuni kaum du'afa. Tapi sebelum itu ibu mau memberikan ilustrasi dulu. Pernahkah kalian ketika di jalan, ketika belanja bersama ibu, kemudian di pasar atau di tempat keramaian di jalan bertemu dengan seorang peminta-minta ya, yang di jalan? Pernah? Apa yang kalian lakukan setelah melihat pengemis misalnya atau pengamen saat di bus memberikan uang kecil? Ya, itu bagus sekali. Itu kita dalam artian bisa bersedekah juga. Namun di sini yang akan kita bahas adalah ayat-ayat tentang menyantuni kaum du'afa. Jadi sebelum itu ada yang tahu nggak sih kaum du'afa itu apa? Dan bagaimana golongan-golongan dari kaum du'afa yang termasuk dikatakan kaum du'afa itu siapa saja? Belum tahu ya? Nah, pada pembahasan kali ini nanti ibu akan jelaskan juga. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ayat-ayat tentang perintah untuk menyantuni du'afa? Ada manfaatnya tentunya ya. Karena kita sebagai umat muslim harus peduli dengan sesama, yaitu hablum minan nas, yang dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama, baik itu dari tingkat yang orang tua kepada yang lebih muda, atau yang lebih muda kepada yang lebih tua. Semuanya sama-sama berperan dalam melakukan kebaikan. Nah, tak hanya meringankan beban. Jadi dengan menyantuni kaum du'afa, maka
kita bisa juga mendapatkan pahala dan juga terselamatkan dari api neraka. Dan tentunya kita juga sudah melaksanakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, yang sesuai dengan Al-Qur'an. Sebelum memulai pelajaran, Ibu juga mau ngasih lihat video ke kalian. Nanti kita analisis bareng-bareng ya sebelum masuk ke pelajaran. Ini Ibu pasangkan di layar dulu ya. Beberapa kompetensi yang akan Ibu bacakan dulu ya dalam pembelajaran kali ini. Kita diharapkan lebih sedikit untuk menguasai sesuai dengan kompetensi. Yang pertama, membaca Quran Surat Al-Isra dan Al-Baqarah ayat 177. Yang kedua, menjelaskan arti Quran Surat Al-Isra ayat 17 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Dan yang ketiga, mampu menampilkan perilaku menyantuni kaum du'afa seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Isra dan juga Quran Surat Al-Baqarah. Nah, nanti juga kalian Ibu suruh untuk membaca, mengartikan, menerjemahkan mufrodat, dan juga nanti Ibu akan memberikan kalian pertanyaan yang sesuai di sini. Ibu menggunakan ada papan mading yang sudah Ibu tempeli dengan amplop-amplop yang berisi pertanyaan. Nah, nanti kita akan bermain games dengan dadu ini. Nanti di sini ada nomornya di masing-masing sisi. Nanti perwakilan dari 4 kelompok maju untuk mengundi ya. Akan menggunakan proses pembelajaran student active learning. Jadi nggak berorientasi kepada Ibu saja ya. Ibu nanti membantu proses kalian sesuai dengan menjawab pertanyaan kalian ini yang tertera di sini. Nanti Ibu juga menjelaskan dari jawaban yang sudah kalian berikan. Jadi Ibu juga sebagai fasilitator saja di sini. Jadi Ibu mau memberikan awalan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menyantuni anak du'afa ya, kaum du'afa. Menyantuni itu berasal dari kata santun yang artinya baik hati, berbudi pekerti. Nah, jadi yang dimaksud menyantuni di sini adalah belas kasih sehingga menyebabkan rasa yang menyebabkan seseorang itu untuk suka menolong saudaranya yang sedang kesusahan, kesulitan gitu ya, walaupun sesama teman, kepada keluarga yang lain, atau bahkan sama orang yang tidak dikenal. Kemudian ini yang paling penting, yang paling pokok tadi, jadi pertanyaan yang belum terjawab ya. Ada yang bertanya tadi ya, siapa saja yang termasuk dalam golongan kaum du'afa, yaitu kaum fakir, miskin, kemudian anak-anak yatim, piatu, atau orang-orang yang mempunyai penyakit disabilitas yang notabene berbeda dengan kita secara fisik ya, tetapi semua Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada kelebihan dan juga kelemahannya. Maka dari itu kita sebagai orang muslim, kita sebagai umat muslim terhadap saudara sesama muslim kita, bahkan juga yang non Islam pun harus bersikap baik, saling tolong menolong, saling mempunyai rasa belas kasihan. Nah, kemudian dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 itu disebutkan bahwa kita juga harus menyantuni anak yatim, du'afa, seperti itu ya. Dan juga perintah berbuat amal kebajikan dapat dilakukan dengan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukannya. Kemudian ada juga kandungan isinya larangan berbuat boros agar kita tidak terjerumus kehidupan yang sengsara dan tidak menghambur-hamburkan uang gitu. Kemudian kandungan surat Al-Baqarah ayat 177 adalah salah satunya iman itu disertai dengan amal. Maksudnya adalah kita beriman, kita yakin bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab itu ada, rasul itu ada, semuanya ada, dan juga kita wajib mengimani. Dan juga dalam Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Dengan cara apa? Ya diamalkan. Jadi kita beriman, tetapi juga praktik dari iman itu harus ada, yaitu amal solih. Jadi iman selalu disertai dengan amal perbuatan nyata ya. Kemudian
contoh-contoh kecil dari perbuatan kebaikan apa, bisa memberikan harta kepada yang membutuhkan, kemudian melaksanakan syariat yang sudah diajarkan kepada kita seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, untuk melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Jadi setelah kita tadi pendahuluan materi, sekarang kita akan masuk ke materi inti. Nah, sebelum itu kita harus membagi kelompok. Silakan. Nah, jadi sudah terkumpul 4 kelompok ya. Sekarang kelompok pertama itu tentang Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Yang kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ketiga kandungan isi ayat. Yang keempat yaitu perilaku-perilaku yang mencerminkan dari kedua ayat tersebut. Oke, sekarang sebelum nanti kita bahas bareng-bareng sama ibu yang akan mendampingi kalian, ibu suruh kalian untuk per kelompok untuk berkumpul di masing-masing meja yang sudah tersediakan. Nanti ibu suruh kalian membaca, dua kelompok ini membaca Quran surat Al-Isra, yang dua kelompok ini membaca Quran surat Al-Baqarah, dan dianalisis tajwidnya ya, nanti ibu koreksi sebelum kalian mendiskusikan sesuai dengan clue yang sudah tertera dalam amplop ini ya. Baik, jadi jangan tegang-tegang dalam sesi kali ini. Kalian santai saja dengan metode diskusi sama teman, enjoy, dan kita belajar bareng ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan ibu ajukan kepada masing-masing kelompok. Jadi dipersiapkan ya. Kalian diskusi dulu, ibu kasih waktu 10 menit ya. Cukup ya? Cukup. Nah, pinter kok kalian ini ya. Ayo, sebelum kita mulai, beri applause dulu terhadap kelompok masing-masing supaya kita lebih semangat. Alhamdulillah. Sekarang sesi per kelompok untuk setelah diskusi, sesi per kelompok untuk menerangkan sesuai dengan clue yang ada di masing-masing kelompok ini ya, yang sudah tertera. Nah, setelah alhamdulillahirrabbilalamin, setelah kalian tadi 4 kelompok sudah menjelaskan, ibu akan memberikan sedikit tambahan terhadap masing-masing kelompok ya. Dan setelah ini akan ibu lontarkan pertanyaan berdasarkan tadi video yang sudah ibu tayangkan ke kalian ya. Kita analisis, kita amati bersama ya. Jadi ini akan menumbuhkan sifat nalar kritis kepada kalian gitu, biar peduli terhadap sesama. Jadi ibu akan menjelaskan juga terkait Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang tadi kelompok 1 presentasikan ya. Jadi ada penjelasan yang kurang dijelaskan sama kelompok tersebut ya. Ibu akan menambahkannya. Jadi perintah berbuat amal kebajikan dapat dilakukan dengan apa? Memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukannya. Nah, akibat dari penderitaan atau musibah yang menimpanya. Dan kita bisa melakukan hal-hal kecil seperti membantu ketika ada bencana alam, ketika ada orang pengemis, pengamen gitu di sekitar kita. Hal-hal kecil seperti itu. Nah, atau juga saat kita bepergian, kita melihat orang yang sedang kesusahan karena mungkin setelah dicopet kemudian tidak mempunyai uang. Nah, kita bisa berikan sedikit rezeki dari kita. Yang kedua, adanya larangan berbuat boros yang dimaksudkan agar kita tidak terjerumus dalam kehidupan yang sesara, menghamburkan harta, uang, karena sifat boros, sifat berlebih-lebihan itu termasuk Allah tidak suka dengan sifat tersebut ya. Dan setan itu merupakan musuh yang nyata bagi manusia dan selalu ingkar kepada Allah serta orang yang mengkufuri semua nikmatnya. Jadi kita tetap harus bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita sedikit apapun itu, karena semua ini adalah rahmat dari Allah. Kita sakit, kita senang, kita sehat. Nah, terkait kandungan ayat yang kedua, Al-Baqarah ayat 177, ada juga yang tertinggal penjelasannya. Jadi kebajikan itu bukanlah sekedar yang mengarahkan diri kepada kiblat ibadah doang, tapi enggak sedekah, ibadah terus, spirit terus, tetapi keluarganya susah, saudaranya susah, tidak mau membantu. Bukan itu. Kebajikan yang dimaksud adalah kebajikan yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah, hari akhir,
malaikat, nabi-nabi, dan merealisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ibu tadi bilang di awal bahwa iman juga disertai dengan amal soleh. Ya. Kemudian penerapan sikap dan perilaku, ya beribadah dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, bekerja dengan tekun mencari nafkah, membiasakan menabung untuk masa depan. Ada lagi yang mau menambahi dari penerapan sikap dan perilaku? Ya benar, mengisi kehidupan dengan kegiatan yang positif, menghindari perbuatan sia-sia. Nah, dari sini ibu mau mengasihkan pertanyaan kepada, ya terserah nanti yang siapa yang bisa menjawab ya. Kenapa ya kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu dilarang boros, dan ada yang tahu dalilnya? Coba gimana? Nah benar, inna syaitana aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata, dan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, dan orang-orang yang boros adalah orang yang adalah termasuk saudaranya setan. Ya benar sekali kamu, benar, kasih applause buat temennya yuk. Dan kenapa Islam melarang boros? Ada yang tahu? Sesuai dengan keteladanan Rasul juga ya. Rasul adalah orang yang sifatnya sangat sederhana, tetapi dalam ibadah juga memperhatikan kesucian, kerapihan gitu. Jadi sederhana bukan berarti tidak rapi, tidak bersih, kemudian apa adanya, tidak seperti itu ya. Jadi memerlukan harta secukupnya, tidak menghambur-hamburkannya, dan membeli barang misalnya dengan barang yang diperlukan saja, tidak menuruti keinginan hawa nafsu. Kadang kita pengen membeli ini karena barang ini wah lucu, wah ini bagus, ini tapi sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan. Biasanya ini yang dilakukan oleh perempuan-perempuan. Bener nggak? Yo ngaku nih. Ini ibu membuka pertanyaan dari kalian. Ayo silahkan yang punya rasa unek-unek yang belum paham tentang ini, terutama penerapannya ya. Ya, kamu Ihsan gimana? Contoh lain dari penerapan yang ini, surat Al-Baqarah ayat 177. Baik, pertanyaan yang bagus, beri tepuk tangan dulu. Oke, ibu akan menjawab ya. Jadi selain tadi beribadah dengan baik dan iman yang disertai amal, apa aja sih yang penerapan langsung Bu? Contoh real dalam kehidupan sehari-hari ada tentunya. Untuk yang sudah bekerja harus bekerja dengan tekun dalam mencari nafkah dan untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, kita termasuk untuk siswa-siswa ini yang sering dikasih jajannya banyak, harusnya kelebihannya bisa ditabung ya, membiasakan menabung sedari dini untuk masa depan yang lebih baik dan tidak berlaku boros, secukupnya ya. Kemudian bisa juga mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif. Kalian yang ikut ekstrakurikuler untuk menambah skill, selain untuk menambah teman, skill juga bisa memanfaatkan waktu kalian dengan hal-hal yang positif, biar tidak terjerumus untuk cuma main game atau kelayapan gak jelas gitu ya. Kemudian membiasakan berinfak di jalan atau kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, misalnya ketika di masjid, ketika setelah sholat Jumat biasanya kan ada kotak amal gitu, kalian ngisi di situ. Ketika lewat pasar, jalan, ada pengemis, kalian kasih. Wah, ibu senang sekali karena di kelas ini kalian aktif dan antusias ya. Nah, untuk semakin menambah antusiasme kalian, dari 4 kelompok ini ibu jadikan 2 kelompok. Yang kelompok pertama sama kelompok ketiga, kelompok kedua sama kelompok 4. Kalian bertukar apa yang sudah kalian pelajari di, misalnya kelompok 1 sudah mempelajari tentang arti dari Quran surat Al-Isra, maka dia menjelaskan kepada kelompok yang ketiga. Jadi kalian saling berdiskusi, saling menjadi guru terhadap teman kalian, dan begitu sebaliknya ya. Oke, biar semakin wawasan kalian semakin menambah dan juga kalian semakin pintar, karena kita bisa jelas karena bisa menjelaskan, kita bisa tahu, kita bisa memahami lebih bila kita sudah bisa dikatakan menjelaskan.
Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik kepada teman kita, berarti kita sudah memahami dari materi tersebut. Oke, kalian ibu beri waktu 15 menit ya untuk kalian mengeksplor ini materi tersebut. Setelah ini sesi tes ya. Ibu coba mengetes kepahaman kalian pada pertemuan kita kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan ibu lontarkan, 3 aja. Yang pertama, berdasarkan video yang kita analisis tadi, itu termasuk ke dalam golongan apa? Kaum du'afa, benar. Termasuk yang kategori yatim piatu. Ada berapa surat dan ayat berapa yang menjelaskan tentang menyantuni kaum du'afa? Tidak boleh melihat buku. Ya kamu? Quran surat Al-Isra ayatnya berapa? 25 sampai 26. Benar. Ada lagi, kurang 1 nih ayatnya. Ada yang lagi yang bisa? Kamu? Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Benar. Pinter-pinter ya. Kasih plus dulu dong. Arti dari kebajikan yang sesungguhnya itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan dengan detail? Nanti ibu kasih hadiah kalau bisa. Ya, kamu? Benar. Kebajikan yang sesungguhnya ialah beriman kepada Allah, mematuhi perintahnya, kemudian beriman kepada malaikat, dan juga melaksanakan implementasi realitanya dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Nih, teman kalian yang ketiga sudah bisa jawab, kita kasih hadiah ya. Nanti kalian ambil ya di akhir kelas. Kurang 5 menit lagi ya yang sebelum istirahat ya. Jadi ibu mau tugas kalian yang masing-masing tadi per kelompok dikumpulkan ke ibu ya. Nanti ibu jadikan bahan evaluasi dan juga penilaian dari ibu. Sini. Nah, sudah kekumpul ya. Bagus-bagus. Hasil diskusinya bagus. Tulisan perwakilan kelompoknya juga bagus ya, ibu kumpulkan. Nah, selanjutnya dari ibu punya tugas buat kalian di rumah ya. Kalian coba cari artikel yang mengenai dengan menyantuni kaum du'afa, kemudian kalian analisis, kalian ceritakan kembali ya. Untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita sudah tercapai atau belum, kita review materi kita yang tadi ya. Jadi ada dua ayat Al-Quran yang menyatakan tentang menyantuni kaum du'afa. Al-Baqarah ayat 177 dan ayat Al-Isra ayat 25 sampai 26. Kemudian adanya perintah berbuat kebajikan yang disertai dengan penerapan kehidupan sehari-hari ya, iman dan amal. Kemudian larangan berbuat boros. Mufradat dan membacanya ibu tadi sudah ngetes kalian ya, jadi sudah tahu kemampuannya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita kali ini sangat berjalan dengan baik dan sehingga apa yang kita pelajari bisa nantinya semoga bermanfaat bagi kalian di kehidupan kalian nanti ya. Karena sejatinya pembelajaran di kelas ini merupakan langkah awal untuk bekal ilmu yang kalian lakukan di kehidupan yang nyata. Itu. Jadi jangan lupa tugasnya juga, karena waktunya sudah mau habis ini, kalian mau istirahat tentunya sudah capek. Ibu tahu. Nah, kita akhiri. Sebelum berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baca kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.